Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya, pada video ini. Kebetulan hari raya ketiga ini ya, kita ada kedatangan tamu lagi ya, di rumah saya ya, dan tentunya yang perlu ditangani pada kesempatan ini ya, itu mengenai anak kecil yang sebelah kiri saya ini ada gangguan gatal-gatal ya istilahnya. Beberapa hari lalu datang dan setelah saya tangani kisaran 70-80% sudah membaik ya, seperti itu. Kebetulan di sebelah kiri saya ini bapak dan ibunya. Insya Allah ada tindak lanjut dalam rangka penanganan ini, dan insya Allah ridha Allah dan izin Allah bisa akan sembuh total. Itu yang sebagaimana awal-awal yang saya sampaikan, bahwa menunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai penyembuh, penyehat ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu ya, sehingga ada dasar untuk kita penanganan penyakit yang menerpa seseorang. Ada dasarnya, sehingga alhamdulillah semua ini terbukti, dan semoga kegiatan ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebentar lagi ini akan ada beberapa hal atau penjelasan dari orang tuanya sendiri, seperti apa nanti kita akan dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan di rumah ini yang insya Allah pastinya penuh dengan mubarak. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Abdullah. Saya berasal dari Pulau Mondo Utara, tepatnya di Boroto, dan tempat tinggal saya saat ini di Limboto, dan di Kota Mobagu saya tinggal di rumah mertua saya di Kelurahan Kampung Baru. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di rumahnya Bapak Kiai Haji Kiloto Damgalang. Baik, ada pun yang ingin saya sampaikan. Di sini saya membawa anak saya yang telah ditangani oleh Bapak ini. Kemarin kita datang hari Ahad atau hari Minggu pagi, tepatnya jam 10. Jadi anak saya ini mengalami gatal-gatal. Gatal-gatalnya ini satu badan. Awalnya gatal-gatal ini dapatnya dari kota Limboto, Gorontalo. Kurang lebih pertengahan puasa atau mungkin 2 minggu lebih, 2 pekan. Dan alhamdulillah setelah ditangani hari Ahad pagi, hari Minggu, dengan menggunakan media air, alhamdulillah tepat hari ini, hari Rabu, anak saya telah sembuh dari gatal-gatal. Dan alhamdulillah tindakan selanjutnya masih menggunakan juga media yang sama. Dari saya ucapkan banyak terima kasih dari Bapak yang telah menangani anak saya yang telah sembuh dari gatal-gatal. Insya Allah kedepannya kita masih dipertemukan lagi. Sekian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati Mokoginta dengan alamat Kotobangun, Kelurahan Kotobangun. Yang saya jelaskan di sini mengenai sakit saya sekitar
3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 saya mengalami sakit sehingga sekarang tidak kunjung sembuh, dan saya juga sudah berusaha berobat ke medis, tidak ada kesembuhan. Nanti saya datang di tempat sini, tempatnya Bapak Kiai Haji Pak Piloto Damogalat. Lalu saya berobat di sini. Alhamdulillah saya sembuh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penjelasan dari salah seorang pasien ibu yang di sebelah kiri saya, bahwa beberapa tahun yang terakhir ini ibu ini datang mengeluh untuk menyampaikan perasaannya tidak nyaman, sehingga saya tidak lanjuti dan periksa deteksi. Ternyata ibu ini memang awalnya dari perut tidak nyaman, dia naik sampai kepala, sesudah itu lemah begitu, seperti itu ya. Dan dia sudah berusaha, ibu ini ke dokter atau ke medis, ya perubahannya sedikit saja dan tidak pernah sembuh total. Ya, sehingga ibu ini datang untuk ada inisiatif ketemu dengan saya dalam rangka pengobatan alternatif. Dan setelah saya tanya-tanya bahwa ternyata rumahnya di Kota Bangun sana pernah tidak ditinggal beberapa tahun, kemudian setelah dia kembali untuk menempati rumah tersebut, mimpi-mimpi jahat ya, hampir tiap malam, istilahnya bahasa Manado bilang mimpi-mimpi jahat ya. Jadi setelah mimpi-mimpi jahat itu, besoknya siangnya merasa tidak nyaman perasaan, dan yang berarti tidak lanjut itu, saya akan berkunjung ke rumahnya nanti sebentar ini dalam rangka mereparasi situasi makhluk-makhluk halus yang ada di rumah tersebut. Insya Allah itu semua sudah pernah dan berkali saya tangani persoalan gangguan-gangguan makhluk halus, baik di sekolah, baik di rumah, di mana-mana ya, Jakarta itu ada juga yang gangguan-gangguan seperti itu. Setelah ditangani, alhamdulillah bisa ada perubahan, bahkan stabil kembali sebagaimana biasanya. Jadi insya Allah ini semua karena ada pertolongan Allah, dan kita kembali ke tentunya amalan Al-Quranul Karim ya, sebagai dasar kita orang Islam yang banyak dibaca, banyak diamalkan, sehingga bisa akan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira ini yang perlu disampaikan pada para teman-teman, sahabat semua di mana saja berada. Dan tentunya saya lupa tadi, minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir batin, karena kita ini masih dalam suasana Lebaran, sehingga insya Allah segala usaha kita dalam mengamalkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, semua amalan kita akan dijabah, dikabulkan oleh Allah SWT permintaan kita. Amin. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya untuk menindaklanjuti kegiatan penanganan penyakit yang beberapa jam lalu, dan ternyata ada makhluk yang perlu diatasi pada rumah ibu tersebut. Sekarang saya dengan teman-teman menuju ke rumah tersebut di Kelurahan Ketebangan. Jadi nanti kita akan lanjutkan dan saksikan bersama untuk penanganan selanjutnya. Ya, kita akan melanjutkan kegiatan, dan sekarang ini saya berada di rumahnya Ibu Mirawati melanjutkan apa yang penanganan beberapa jam yang lalu di rumah saya, dan sekarang saya ada di rumahnya Ibu Mirawati. Setelah dideteksi ternyata sakit Ibu Mirawati ini ada kaitan dengan ada beberapa makhluk halus yang ada bercokol ya di bagian dapur sana, bahkan di kamar mandi, bahkan sampai di kloset ya, sekiting ya. Ini biasanya makhluk-makhluk suka di tempat-tempat kotoran ya. Ya, jadi sudah saya reparasi tadi, sudah bersihkan, sudah saya serang bagi yang keras kepala istilahnya. Tadi sudah saya lakukan pembersihan agar rumah ini steril daripada gangguan. Bahkan pada setiap malam pada saat itu ya, Ibu Mirawati ini mimpi-mimpi jahat ya di kamar terbuka ini, dan ternyata setelah saya periksa ada juga beberapa makhluk bercokol di situ, dan saya sudah bersihkan tadi, sudah usir insyaallah, dan ke depan tentunya sudah steril rumah ini untuk bisa ditinggali ya. Nah, oleh karena itu tentu ini semua ya
itu sesuai dengan informasi Al-Quran bahwa makhluk-makhluk ya iblis, setan, jin dan sebagainya ini kan sebagian yang beriman, ada juga yang memang suka mengganggu daripada manusia. Nah, jadi yang mengganggu ini tentunya bagi kita manusia jangan biarkan mereka mengganggu, karena bisa akan mengganggu kita punya stabilitas, kita punya kinerja, semua akan terhalang dengan gangguan-gangguan makhluk halus ya. Bahkan bisa menyebabkan diri ini atau jasad kita ini akan terganggu dan bisa sakit-sakitan ya. Jadi insya Allah pada kesempatan ini tentu usaha ini adalah bentuk-bentuk ikhtiar melalui kajian-kajian ilmu dan berdasarkan Al-Quran hadis tentu. Karena itu ya pada pemirsa yang saya hormati dan teman-teman semua sahabat ya, yang di mana saja berada, kira-kira ini yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini beberapa mungkin 10 menit kegiatan ini diliput, maka mungkin ada kita menonton jadi part 2 ya, part pertama dan kedua nanti akan kita lihat. Oke. Namanya mendeteksi ya makhluk halus yang bercokol di suatu tempat atau rumah orang yang menyebabkan orang bisa terganggu seperti ini mendeteksi ya. Akhirnya dimasukin ke kamar mandi ini yang mereka ada ya. Jangan pukul-pukul mundur ya. Sekitar kamar mandi mereka bersekolah.